Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Mahasiswaku sekalian, apa kabar? Ini minggu terakhir di bulan Ramadan ya, perkuliahan kita. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang jurnal akuntansi penghimpunan tabungan. Sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswaku sekalian, bank di dalam melakukan pencatatannya, yang pertama sekali adalah melakukan penjurnalan. Nah, penjurnalan ini ada dua. Ada penjurnalan penghimpunan dan ada penjurnalan pembiayaan. Ya, jadi kalau di bank syariah itu pembiayaan. Kalau di bank konvensional berarti jurnal pinjaman. Jadi ada dua jurnal besarnya ya. Jurnal penghimpunan dan jurnal pembiayaan. Untuk sekarang ini kita akan membicarakan tentang jurnal penghimpunan. Baik. Setiap bank tentu saja dia memerlukan dana untuk kegiatan operasionalnya. Nah, bank melakukan yang namanya penghimpunan dana. Penghimpunan dana baik di bank konvensional maupun bank syariah biasanya terdiri dari 3 jenis. Tabungan, ya, giro, dan deposito. Jadi instrumen yang digunakan baik bank syariah maupun bank konvensional adalah biasanya ada 3 tuh. Tabungan, giro, dan deposito. Namun meskipun instrumennya sama yaitu tabungan, giro, dan deposito, ya, tetapi sebenarnya perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kenapa berbeda? Karena dilihat dari sisi akadnya. Kalau bank konvensional tabungan ya tabungan. Dalam posisi kita menyimpan uang. Tapi bagi pihak bank ketika kita menyimpan uang di bank konvensional, bagi pihak bank itu sebagai pinjaman dari nasabah. Jadi kalau kita menabung di bank konvensional, maka dalam catatan bank konvensional itu adalah pinjaman dari nasabah. Sedangkan bank syariah, kalau kita menabung di bank syariah, posisi kita dalam pandangan bank itu akadnya adalah dua kan? Ada titipan wadiah dan ada mudorobah. Jadi bukan sebagai pinjaman. Nah, itulah yang membedakan tabungan, giro, dan deposito bank konvensional dengan bank syariah berbeda karena akadnya berbeda. Nah, bank syariah itu kan berdasarkan fatwa. Kalau tabungan ini, kalau giro, mudorobah, itu nomor DSN-nya, nomor fatwanya nomor 1 ya. Kalau tabungan, DSN nomor 2, mudorobah dan wadiah. Sedangkan untuk deposito, fatwanya DSN nomor 3 tahun 2000 ya. Nah, dari fatwa ini diturunkan menjadi PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi kalau fatwa dikeluarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, nah, dari DSN dibawa ke IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. IAI menyusun yang namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dan untuk akad mudorobah, PSAK-nya nomor 105.
Jadi akuntansi tabungan mudharabah diatur oleh PSAK nomor 105. Baik. Selanjutnya di dalam akuntansi penghimpunan atau tabungan mudharabah ini, untuk penambahannya biasanya ada 4. Yang pertama dari setoran tunai ya. Jadi kalau kita menyetor tunai itu bagian dari penambahan tabungan. Kemudian transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, itu juga bagian dari penambahan tabungan. Kemudian transfer dari bank lain ke rekening nasabah, itu juga bagian dari penambahan. Kemudian yang keempat, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Nah, itu semua bagian dari penambahan tabungan mudharabah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal atau kasus ya. Nah, kasusnya ini ada 4 ya, 4 transaksi di dalam rangka menambah tabungan mudharabah. Ini kita bahas satu-satu. Soal ke-1. Bank Murni Syariah BMS ya, cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukuan tabungan mudharabah atas nama Ursila ya, sebesar 3.500.000. Bagaimana penjurnalannya? Penjurnalannya ini tanggalnya tanggal 2 ya, bulan 6 tahun 2020 katakanlah, ini XA ya. Maka untuk penjurnalannya debitnya di kas, sedangkan kreditnya adalah tabungan mudharabah Ursila. Nah, Bapak sampaikan kaidahnya ya. Kaidah untuk kita lebih memahami apakah ini dicatat di debit atau di kredit transaksi ini. Maka kaidahnya adalah kalau debit ya, debit itu sama dengan untuk. Sedangkan untuk kredit itu persamaannya adalah apa? Dari. Jadi kredit persamaannya adalah dari. Misalnya ini ya. Contoh ini, Bank Murni Syariah cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukuan tabungan mudharabah atas nama Ursila. Jadi katakanlah Nona Ursila ini ya menabung di Bank Murni Syariah. Maka bagaimana bank mencatat di jurnalnya? Di jurnal bank ya, ini pencatatan sebagai bank. Maka rumusnya ini debit untuk, kredit itu dari. Jadi untuk kas, kan bagi bank menambah kan, berarti untuk kas. Dari mana dananya? Dari tabungan mudharabah Ursila. Jadi untuk kas 3.500.000. Kemudian dari mana sumbernya? Dari tabungan mudharabah Ursila. Jadi, masuk ke sekalian, pencatatan jurnal bank ini sama dengan
buku tabungan yang diserahkan kepada kita. Nah, jadi kalau kita menabung nih, ini tabungan ya, buku tabungan bank syariah nih ya. Ini akadnya akad wani'ah. Di dalam pencatatan bank, baik yang ditulis di buku tabungan ini maupun di catatan bank penjurnalan ini sama ya. Ini bisa kita lihat. Misalnya ini nabung sebesar 3.500.000. Maka dia dicatatkan di sisi kredit atas nama tabungan Ursila. Jadi ini sisi debit, ini sisi kredit, maka dicatat di sisi kredit tabungan itu. Jadi seluruh hal yang terkait dengan tabungan mudoroba Ursila, ketika penambahan dia dicatat di sisi kredit. Kalau pengurangan untuk tabungan ini dicatat di sisi debit. Gitu ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ursila menerima transfer dari nasabah BMS cabang Solo sebesar 500.000. Maka pencatatannya adalah kita tulis tanggalnya ya. Tanggal 8 bulan 6, kemudian jurnalnya adalah untuk debitnya adalah RAK cabang Solo. Dari mana sumber dananya? Dari tabungan mudorobah Ursila. Sebesar berapa? 500.000. Jadi ini dicatat di RAK Solo. Kenapa RAK Solo? RAK itu singkatan dari rekening antar kantor. Karena Ursila menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar 500.000. Jadi untuknya adalah untuk RAK cabang Solo. Nah, ini dicatat oleh pencatatan bank cabang Solo, BMS cabang Solo. Kalau dilakukan pencatatan oleh BMS Yogyakarta, kan Ursila itu nabungnya di BMS Yogyakarta. Maka debitnya ini adalah kas. Debitnya ini adalah kas. Tapi karena ini dicatat juga di cabang Solo, maka untuk RAK cabang Solo. Jadi jangan lupa debitnya untuk, kreditnya dari. Jadi untuk RAK cabang Solo dari tabungan mudorobah Ursila sebesar 500.000 ya. Kemudian soal ketiga, Ursila menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah BPS sebesar 1.500.000. Bagaimana tuh penjurnalannya? Penjurnalannya untuk debit adalah giro pada Bank Indonesia. Dari mana? Dari tabungan mudorobah Ursila. Untuk giro dari tabungan mudorobah Ursila. Kenapa tidak untuk kas? Jadi kan bank menerima ya, masukkan ke bank uangnya. Tapi kenapa tidak dicatat di Bank Murni Syariah, tetapi di giro pada Bank Indonesia? Karena dia menerima transferan dari bank lain, namanya adalah Bank Peduli Syariah BPS. Jadi transferannya dari bank lain. Ursila kan BMS ya, Bank Murni Syariah.
dia mendapatkan kiriman transferan dari BPS. Katakanlah dari teman bisnisnya. Maka dicatat di debitnya di giro pada Bank Indonesia. Jadi kalau dia menerima atau mengeluarkan rekening di luar bank yang bersangkutan, maka melalui giro pada Bank Indonesia yang akan diselesaikan lewat clearing. Ya. Baik, selanjutnya soal keempat. Ursila menerima bagian hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar 20.000. Nah, jadi Ursila menerima bagi hasil ya. Maka bagaimana pencatatannya di bank itu? Ini untuk debitnya adalah untuk hak pihak ketiga atas bagi hasil. Dari mana sumber uangnya? Dari tabungan mudharabah Ursila sebesar 20.000. Nah, jadi masuk ke sekalian, kalau pencatatan di buku tabungan ini dilakukannya pencatatan atau munculnya itu hanya satu kali, yaitu yang terkait dengan tabungan mudharabah Ursila. Jadi kalau dari soal ke-1 sampai soal ke-4 itu kan semuanya menerima tabungan, menambah tabungan. Maka dia akan dicatat di sisi kredit semuanya. Jadi tabungan mudharabah Ursila ini, nih, tabungan mudharabah Ursila ini selalu dicatat di sisi kredit. Di banknya itu, di buku tabungannya juga. Karena dia merupakan penambahan dari tabungan. Dan sebaliknya nanti kalau pengeluaran, yang namanya akun tabungan mudharabah Ursila ini akan dicatat di sisi debit. Begitu. Jadi kalau di catatan bank, dicatatnya 2 kali ya, di debit dan kredit. Tapi kalau di buku tabungan ini, yang muncul adalah yang terkait dengan akun tabungan mudharabah Ursila. Jadi akun tabungan mudharabah Ursila lah yang dicatat di buku tabungan ini. Nah, dari soal 1 sampai 4 ini dicatatnya di sisi kredit karena dia merupakan penambahan dari tabungan Ursila. Baik. Itulah untuk penambahan tabungan. Nah, sekarang bagaimana untuk transaksi di mana tabungan itu dilakukan pengurangan untuk transaksi pengeluaran lah, katakan seperti itu. Nah, transaksi pengurangan tabungan mudharabah itu biasanya ada 4. Yang pertama penarikan tunai ya, jadi kita mengambil uang dari tabungan kita, kemudian transfer ke rekening lain ya. Misalnya hari ini kita bagi-bagi THR, kita transfer ke rekening lain pada bank yang sama ya. Dari Bank Syariah Murni ke Bank Syariah Murni, atau yang ketiga transfer kepada nasabah bank lain, misalnya kepada Bank Syariah BRI ya, kepada nasabah bank lain, termasuk bank konvensional. Kemudian yang keempat, penarikan biaya administrasi tabungan. Jadi ini dilakukan oleh pihak bank langsung di debit ya. Biaya untuk administrasi tabungan, pajak, dan lain-lainnya. Ini oleh bank. Itu pengurangan tabungan. Kita lihat contoh soalnya. Ini sama ada 4 contoh soal ya, 4 transaksi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Ursila sebagai nasabah Bank Murni Syariah BMS cabang Jakarta menarik tunai tabungan mudharabah sebesar 1.500.000. Sama ya, kaidahnya ini. D sama dengan untuk, dan K kredit dari. Untuk apa? Dari mana dananya? Baik, maka
jurnalnya adalah untuk tabungan mudoroba Ursila. Kan? Diambilnya dari mana tuh? Dari kas. Jadi ketika menarik tunai, maka untuk tabungan mudoroba Ursila, sumbernya dari mana? Dari kas bank itu. Diambil ya. Sebesar 1.500.000. Jadi debitnya adalah tabungan mudoroba Ursila, kreditnya adalah kas. Untuk dari. Selanjutnya soal kedua, Ursila mentransfer dana sebesar 500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo. Nah, banknya sama ya BMS, tetapi dia mentransfernya ke cabang yang lain, yaitu cabang di Solo. Kalau yang Ursila kan BMS cabang Yogyakarta. Maka jurnalnya adalah untuk tabungan mudorobah Ursila, sumbernya dari mana? Dari RAK cabang Solo. Untuk tabungan mudorobah Ursila, dari mana? Dari RAK cabang Solo sebesar 500.000. Sekarang soal ketiga. Ursila mentransfer sebesar 250.000 rupiah dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah BSM. Ya. Maka jurnalnya adalah untuk tabungan mudorobah Ursila debitnya, sedangkan kreditnya sumber dananya dari giro pada Bank Indonesia. Kenapa dari giro pada Bank Indonesia? Karena ini dari bank lain di luar Bank Ursila BMS itu. Jadi setiap dana yang masuk dan keluar di luar bank yang sama itu masuk dulu di giro pada Bank Indonesia. Jadi untuk tabungan mudorobah Ursila sumbernya dari giro Bank Indonesia. Jadi dibayarnya pada giro Bank Indonesia yang nanti akan diselesaikan lewat clearing. Nanti ada mata kuliah tersendiri masalah clearing ya. Jadi clearing diperuntukkan bagi menyelesaikan seluruh dana antar bank yang saling transfer berbeda bank itu. Jadi kalau kita mentransfer berbeda bank, itu melalui Bank Indonesia diselesaikan lewat clearing. Sekarang soal keempat. Dipotong tabungan mudorobah Ursila untuk administrasi tabungan sebesar 2.000 dan pajak sebesar 4.000. Nah, 4.000 ini adalah 20% dari bagi hasil yang diterima sebesar 20.000. Jadi biasanya pajak tabungan itu sebesar 20%. Jadi kalau kita menerima pendapatan bagi hasil 20.000, maka dipotong pajaknya itu oleh negara sebesar 20%. 4.000. Maka catatannya, jurnalnya adalah, debitnya adalah untuk tabungan mudorobah Ursila. Dari mana sumbernya? Dari pendapatan administrasi tabungan mudorobah. Jadi untuk tabungan Ursila 2.000. Dari mana sumbernya? Dari pendapatan tabungan mudorobah Ursila 2.000. Kemudian yang pajaknya ini sama untuk tabungan mudorobah Ursila, kan dari tabungan dia ya. Dari titipan kas negara pajak tabungan. Jadi sumber dananya dari titipan kas negara ya untuk pajak dan tabungan. Jadi demikian. Jadi dalam
buku tabungan yang kalau kita sebagai nasabah menabung, maka seluruh transaksi pengeluaran ini adanya di debit. Jadi di buku tabungan itu yang akan muncul adalah hanya debitnya saja. Artinya yang terkait dengan tabungan mudharabah ursila. Jadi di soal yang 4 ini semuanya di dalam buku tabungan nasabah ini dicatatnya di sisi debit. Karena semuanya itu merupakan transaksi pengeluaran dari seorang nasabah. Maka dia dicatat di sisi debit atas nama tabungan mudharabah ursila. Selalu dicatat di sisi debit. Kalau pengeluaran, kalau untuk pemasukan di sisi kredit. Sekarang akuntansi tabungan wadiah. Jadi kalau tadi akadnya mudharabah ya, jadi tabungan mudharabah. Nah, sekarang akadnya adalah tabungan wadiah. Titipan ya. Perbedaannya wadiah dengan mudharabah hanya insentif yang diterima oleh nasabah atau pihak ketiga ya. Jadi kalau wadiah si bank itu terserah beliau, terserah bank mau diberikan insentif maupun tidak karena kita hanya menitipkan dana aja. Tapi kalau tabungannya mudharabah bagi hasilnya ya ada sesuai dengan pendapatan bank itu sendiri. Jadi namanya kalau di tabungan wadiah namanya insentif ya. Bukan bagi hasil tapi kalau akadnya mudharabah namanya bagi hasil. Baik, kita lihat contoh kasusnya. Pada tanggal 5 Maret 2000 sekian, Hania, nasabah tabungan wadiah Bank Peduli Syariah, BPS ya, menerima bonus sebesar 20.000. Bonus itu ya namanya. Kalau wadiah itu bonus, insentif itu ya. Dan dipotong pajak sebesar 4.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ini jurnalnya. Debitnya adalah untuk beban bonus. Debitnya adalah untuk beban bonus tabungan wadiah. Sedangkan kreditnya tabungan wadiah Hania. Jadi untuk beban bonus, dari mana sumbernya? Dari tabungan wadiah Hania. Sebesar berapa? 20.000. Kemudian untuk yang pajaknya dari tabungan wadiah Hania, dari titipan kas negara pajak sebesar 4.000. Ya, jadi itulah contoh kasus untuk tabungan yang berakad wadiah. Demikianlah maksud kalian materi penjurnalan untuk tabungan ya, baik dalam rangka penambahan tabungan maupun pengeluaran tabungan. Insya Allah kita akan lanjutkan perkuliahan ini terakhir ya di bulan Syawal. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.